turn. Worthy is the Lamb. You are worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are worthy is the Lamb. You are holy.
datang pagi hari ini ke hadapan-Mu ya Tuhan, membawa seluruh hidup kami. Biarlah Engkau bertahta atas setiap pujian kami. Kami mau selalu rindukan Engkau hadir dalam setiap hidup kami. Memuaskan jiwa kami hanya hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau selalu rindukan Engkau hadir dalam hidup kami. Jamalah setiap kami yang hadir. Puaskan dengan hadirat-Mu. Kami rindu akan Engkau ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau hadir saat ini. Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Sebab Engkau Allah yang mulia. Engkau yang layak untuk kami sembah. Engkau yang layak untuk kami puji. Engkau yang layak untuk kami tinggikan. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan ya Tuhan. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia, mulia bagi anak domba. Katakan mulia, 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 mulia bagi anak domba. Mulia, mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau yang mulia ya Tuhan. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia, mulia bagi anak domba. Lebih lagi katakan mulia, 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 mulia bagi anak, hanya bagi anak domba kami sembah. Mulia, bagi anak domba. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang. Sebab Engkau yang mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya. Dengan lembut katakan pujian ini. Sebab Engkau mulia
dan layak dipuji. Yes Lord. Yang duduk Di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua. Biar jemaat Tuhan naikkan pujian ini. Katakan sebab Engkau mulia, sebab Kau yang akan selalu memerintah hidup kami Tuhan. Lebih lagi sebab Engkau mulia, dan layak, Kau yang layak Tuhan. Dan yang akan atas semua yang di bumi, sebab Engkau mulia. Dan Kau yang layak dipuji. yang duduk Di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Segala yang bernafas memuji-Mu, Allah kami yang mulia. Kau yang duduk di atas tahta, kami sembah. Bagimu segala pujian, bagimu segala hormat, kemuliaan hanya sebab Kau yang mulia. Selamanya Kau disembah Tuhan, selamanya Kau disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami naikkan pujian kami naikkan sembah kami bagi Yesus, bagi Yesus. Kau yang duduk di atas tahta, Anak domba Allah. Mulia, mulia, mulia Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala pujian hanya bagi-Mu. Segala pujian bagi-Mu, hanya bagi Anak domba Allah, Yesus Kristus Tuhan.
Sebab hanya bagimu segala pujian kami naikkan ya Tuhan. Hanya untuk Yesus Kristus anak domba Allah. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menegurkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Lebih lagi serukan, haleluya bagi anak domba. Haleluya. Saya undang kita semua bangkit berdiri, serukan pujian ini bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menegurkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Kita mau berikan pujian yang lebih lagi bagi dia anak domba Allah. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menegurkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, lebih lagi katakan haleluya, 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 bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menegurkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian, serukan haleluya, 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 oh, bagi anak domba. Darahnya menegurkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. 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 Yesuslah sang raja. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi raja kita yang duduk di atas tahta. Haleluya, haleluya. Yes Tuhan, kami mau lebih lagi meninggikan Tuhan. Sebab Engkau yang duduk di atas tahta, Engkau bertahta atas setiap pujian kami. Kami persembahkan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang mau lebih lagi meninggikan nama Tuhan, serukan amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Saat ini kita hadir di tempat ini, kita mau meninggikan Allah kita. Amin. Sebab keselamatan datangnya hanya dari Allah kita. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Mari serukan pujian ini sama-sama, katakan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, dari segala suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta anak domba. Satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba. Pujian
Serukan lebih lagi, katakan tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari nafsuku, dari nafsuku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba satu suara. Oh, menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia. Lebih lagi katakan keselamatan dari Allah, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Biarkan musik memuji Tuhan. Sebab keselamatan datangnya hanya dari Allah kita. Dia yang duduk di atas tahta. Dia anak domba Allah, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Semua yang kau percaya, angkat tanganmu, sama-sama naikkan pujian ini. Katakan, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia. Lebih lagi, serukan pujian ini, katakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia. Lebih lagi, katakan keselamatan, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Hanya bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Kemuliaan hanya bagimu, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Dia, Yesus Tuhan Allah kita. Haleluya. 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 Keselamatan dari Allah Dia berikan bagi kita. Amin. Sebab hanya oleh darah anak domba Dia menyelamatkan setiap kita. Haleluya. Oleh darah anak domba. Sebab oleh kesaksian kita, Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah. Saya ingin lebih lagi, tepuk tangan di atas ya. Oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Haleluya. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Bahwa sekarang telah tiba
Keselamatan yang dari Allah Dia berikan bagi kita. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Lebih lagi kita mau naikkan pujian ini. Tiba keselamatan Dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah. Lebih lagi katakan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, Oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. lebih lagi katakan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, Sebab oleh kesaksian kita, kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. oleh darah anak domba, Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Yes Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Oleh darah anak domba, Dia memberikan kekuatan bagi kita. Dialah segalanya bagi kita. Tiada yang lain seperti Dia. Dia Allah kita. Dia Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatan kami. Engkau tempat perlindungan kami. Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu.
sebab Dia yang menghapus segala dosa kita. Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku. Engkaulah segalanya. Saat jatuh kau angkatku, saat haus kau penuhiku. Engkaulah segalanya. Yesus dombalah, Yesus domba Allah, mulia namamu. Yesus, Yesus domba Allah, mulia lebih lagi katakan Yesus domba Allah. Yesus domba Allah, mulia namamu. Yesus domba Allah, mulia namamu. Yesus domba Allah, Yesus domba Allah, Mulia namamu. Yesus domba Allah, Yesus domba Allah, mulia namamu. biar jemaat Tuhan saja naikkan pujian ini. Yesus domba Allah, Dia Yesus domba Allah, Haleluya. Dia yang hapus segala dosa kita. Yesus domba Allah, domba Allah. Masih jemaat Tuhan naikkan pujian ini. Yesus domba Allah. Mulia, mulialah namamu, Yesus domba Allah-Mu. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Serukan Jesus, Jesus, Lamb of God. Worthy, worthy is your name, oh Jesus, Jesus, Lamb of God. Worthy, lebih lagi serukan Jesus, saya undang semua anak-anak untuk maju ke depan. What is your name? Jesus, Lamb of God. Worthy is your Lamb name, of God. Jesus, Lamb of God. Worthy, worthy is your name, Jesus, Lamb of God. Worthy is your name, Worthy is your name. worthy is your name, worthy is your name.
Engkau ada di tengah-tengah kami, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang kasih-Nya selalu baru untuk setiap kami dari hari ke hari. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan kami boleh beribadah kembali pagi ini. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat bulan Mei yang lalu yang sudah kami lewati bersama dengan Tuhan. Dan kami sudah memasuki di hari yang keempat di bulan Juni ini. Kami berterima kasih buat anugerah-Mu. Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan untuk kami berbuat sesuatu bagi Tuhan. Karena itu Tuhan, biar hidup kami berikan, kami persembahkan kepada Engkau. Kami juga ingin memberikan dan mempersembahkan kehidupan anak-anak kami yang Kau telah titipkan kepada setiap orang tua di tempat ini. Lihatlah mereka yang sudah ada di depan ini Tuhan. Engkau mengasihi mereka seperti Engkau mengasihi kami. Engkau berkorban juga buat mereka. Engkau menebus juga dosa mereka. Karena itu kami berdoa, kiranya anugerah-Mu terus Engkau berikan di dalam kehidupan setiap anak-anak kami ini. Agar mereka hidup, berjalan, berpikir, bertindak di dalam takut akan Tuhan. Agar mereka menjadi anak-anak yang bertumbuh, berkembang, menjadi anak-anak yang sehat, yang kuat, yang cerdas, yang tidak dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh dunia ini yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Berikan kepada mereka firman-firman-Mu. Berikan kepada mereka Tuhan perkataan-perkataan-Mu. Ingatkan terus dalam diri mereka. Karena firman-Mu lah yang memampukan mereka untuk berjalan terus di dalam perjalanan hidup mereka yang masih muda ini. Kami berdoa untuk setiap orang tua mereka dimanapun berada. Kiranya Engkau memberikan hikmat kepada mereka, roh takut akan Tuhan. Agar setiap orang tua mereka dapat mengajarkan yang baik, memberikan teladan yang baik dalam perkataan, dalam perbuatan. Karena anak-anak ini melihat setiap apa yang orang tua mereka lakukan, apa yang kakek dan nenek mereka lakukan. Mereka melihat dan mereka mencontoh. Karena kami minta kepada Engkau berikan kepada setiap orang tua, para kakek, para nenek hikmat. Agar mereka mengerti mereka tidak gegabah. Agar mereka mengerti mereka tidak boleh sesuka hati mereka. Karena perbuatan mereka, sikap mereka dicontoh oleh putra-putri mereka, oleh cucu-cucu mereka. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan dengar firman-Mu. Kami ingin supaya Tuhan berbicara kepada setiap kami. Engkau nyatakan kehendak-Mu dalam diri kami. Dan siapkan diri kami juga untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Berkati juga anak-anak SMP kelas 1 dan kelas 2 yang akan menghadapi ujian besok Senin. Tuhan berikan mereka hikmat, akal budi, kepandaian. Terima kasih Tuhan. Berkati semua tim pelayanan yang sudah melayani pagi ini. Dimanapun mereka berada, apapun posisi mereka, Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang siap dengar firman, katakan bersama-sama. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak silakan kembali ke tempat. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Senang sekali saya bisa melihat Bapak Ibu Saudara hadir di hari Minggu ini, di minggu yang pertama di bulan Juni 2023. Dan mari kita akan sama-sama mendeklarasikan firman Tuhan lebih dulu sebelum kita akan melanjutkan apa yang akan kita dapatkan dari firman Tuhan pagi ini. Mari kita angkat Alkitab kita dan mari kita mau sama-sama berkata apa yang sudah tertulis di dalam layar LCD ini. 2, 3, setiap firman yang aku dengar pada hari ini adalah perkataan yang hidup dan penuh dengan kuasa. Aku percaya bahwa aku akan dijamah dan dimerdekakan oleh kuasa perkataan firman.
Aku percaya bahwa aku dapat menghasilkan buah pertobatan dan menjadi berkat di dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Jadilah kehendak-Mu atas hidupku di bumi seperti di sorga. Amin. Apa yang menjadi kehendak Tuhan di sorga? Di sorga itu tempat yang tidak ada ketidakkudusan, Bapak Ibu Saudara. Di sorga itu tempat di mana adanya kebenaran, adanya sukacita, adanya damai sejahtera. Kalau Bapak Ibu ingin mengalami semua itu, ya kelak ketika nanti kita akan kembali kepada Tuhan dan kita masuk ke dalam sorga, maka biarlah di bumi ini kita mau belajar untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena itu pada hari ini, atau pada bulan Juni ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin kita mendengar sebuah tema, yaitu mengenai takut akan Allah. Mari kita akan lihat di dalam Lukas pasal yang ke-12, ayat yang ke-5. Lukas pasal 12 ayat yang ke-5, firman Tuhan berkata demikian. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Perkataan yang kita baca bersama-sama yang tertulis di dalam Lukas 12 ayat 5 adalah perkataan yang diucapkan sendiri oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang yang pada waktu bersama-sama dengan dirinya, termasuk kepada para murid-muridnya. Dan kita tahu pada waktu itu mereka berada dalam sebuah suasana yang sebenarnya secara daging mereka tidak nyaman karena mereka ada dalam pengaruh bangsa Romawi. Bangsa Romawi begitu menguasai kehidupan masyarakat Yahudi pada waktu itu. Dan itu mungkin membuat mereka merasa takut, cemas, khawatir. Karena sedikit-sedikit mungkin mereka diawasi pergerakannya. Sedikit-sedikit mereka dibatasi. Gak bisa sebebas ketika mereka hidup sebagai bangsa yang merdeka. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, setiap bangsa yang dijajah, setiap bangsa yang dikuasai oleh bangsa manapun di luar bangsanya sendiri, maka kehidupan masyarakat pada waktu itu penuh dengan tekanan. Itu yang dialami oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada mereka, aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Tuhan tahu sikap mereka semua begitu takut menghadapi orang-orang Romawi pada waktu itu. Apalagi para tentara yang dengan senjata yang lengkap, dengan atribut ketentaraan yang begitu gagah, apalagi dengan badan yang tegap, kuat. Mereka merasa diri mereka begitu kecil, begitu gak berdaya melawan mereka, dikuasai oleh ketakutan. Tapi Tuhan berkata, aku akan tunjukkan kepada kamu siapa yang harus kamu takuti. Bukan berarti Tuhan ngajak orang-orang untuk berontak. Bukan berarti Tuhan mau memimpin sebuah pemberontakan. Tidak. Tetapi dia berkata, takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Jangan takut kepada apa yang bisa hanya membunuh tubuh manusia saja, tetapi enggak berkuasa untuk melemparkan seseorang ke dalam neraka. Tapi Tuhan berkata, takutilah dia tunjuk kepada Bapa, kepada Yahweh, kepada Yehova. Dia berkata, takutilah dia juga bisa bunuh. Tapi dia juga bisa lemparkan seseorang ke dalam neraka. Maka Tuhan berkata kembali, sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Menarik sekali Bapak Ibu Saudara, ada 2 kali kata takutilah dia. Kata takut di dalam bahasa Yunaninya itu ditulis dengan kata phobeo. Dari kata ini maka dalam bahasa Indonesia kita kenal nama fobia. Ya kan? Phobeo itu takut dalam bahasa Yunaninya. Maka diserap oleh bahasa Indonesia menjadi kata fobia. Tahu fobia artinya apa Bapak Ibu Saudara? Fobia itu artinya ketakutan yang sangat berlebihan.
terhadap benda, atau terhadap keadaan tertentu. Misalkan Bapak Ibu Saudara ketika Anda ada dalam suasana yang begitu gelap, Anda bisa merasakan ketakutan yang berlebihan. Anda nggak nyaman dengan keadaan itu. Atau ketika Anda melihat seekor binatang, entah itu kucing, entah itu anjing, entah itu kodok, entah itu cacing. Seseorang bisa mengalami fobia ketika melihat binatang-binatang demikian. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, diteliti oleh seorang yang memang ingin tahu ada berapa macam sih fobia yang ada, yang dialami oleh manusia pada umumnya. Ternyata jumlah fobia yang ada, yang dialami oleh manusia, walaupun itu berbeda-beda, itu jumlahnya nggak main-main Bapak Ibu Saudara. 110 macam fobia. Saya nggak tahu apakah di antara Bapak Ibu Saudara ada yang mengalami fobia terhadap sesuatu. Binatang atau benda atau keadaan, saya nggak tahu. Tapi yang pasti kalau Bapak Ibu tanya sama saya, Pak Pendeta apa fobianya? Kalau mau jujur saya berkata saya fobia dengan ular Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau ada ular di depan saya nggak lari, tak kejar, tak bunuh. Tapi saya fobia. Apanya yang membuat saya fobia dengan ular? Kulitnya Bapak Ibu Saudara. Aduh geli rasanya. Ya, tapi ada orang-orang yang nggak apa-apa dengan ular, tapi takut dengan kodok. Oh kalau saya dengan kodok ada masalah. Tak makan malahan ya Bapak Ibu. Ada yang nggak berani dengan kodok. Ada yang nggak berani lihat kemucing. Kemucing itu loh sulak. Aduh fobianya minta ampun. Ada yang nggak berani dengan banyak perkara. Ternyata setelah dijumlah ada total 110 jenis fobia. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara dari sekian banyak 110 fobia, nggak ada satupun di dalam jumlah ini yang mengarah kepada takut kepada Allah. Nggak ada. Aneh ya. 110 itu bukan jumlah yang kecil Bapak Ibu Saudara. Bukan jumlah yang sedikit. Waktu saya baca di internet itu saya juga ngitung lagi dari awal. Bener enggak nih 110? Tak hitung lagi dari awal. Bener 110. Tapi juga tak perhatikan Bapak Ibu Saudara. Enggak ada satupun yang berkata takut akan Allah ada di dalam salah satu bagian daripada jenis fobia. Makanya enggak heran Bapak Ibu Saudara. Manusia sekarang itu enggak takut sama Allah. Lihat itu beberapa waktu yang lalu di Amerika Serikat di bulan April. Kalau nggak salah sekitar tanggal 20-an April ke atas. Ada konferensi gereja setan. Dan ada seorang wanita berani terang-terangan menyobek-nyobek Alkitab. Dibuang di bawah. Itu baru yang satu yang kita tahu. Belum yang lain. Belum bicara soal pernikahan sejenis. Belum bicara tentang hal-hal yang lain. Sekarang ini pantas dunia tidak takut kepada Allah. Itu bukan merupakan fobia bagi mereka. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, Musa pernah mengalami. Dia begitu gentar, dia begitu gemetar ketika dia berhadapan dengan Allah. Yang saat itu sedang murka terhadap orang Israel. Allah itu jangan dianggap sebagai pribadi yang penuh kasih, betul dia penuh kasih. Oh sabar, betul dia sabar. Oh dia itu penuh dengan anugerah, betul dia penuh dengan anugerah. Tapi ingat loh, tadi kita membaca ini perkataan Tuhan Yesus. Sekalipun dia penuh kasih, dia sabar, dia penuh dengan anugerah. Tapi dia tetap punya kuasa untuk melempar siapa? Melempar siapa? Kucing? Melempar siapa? Orang? Ya bukan binatang, tapi orang. Siapa mereka orang? Kita orang. Kita masih disebut orang. Tuhan itu punya kuasa untuk bisa melempar orang ke dalam neraka. Ini yang membuat Tuhan Yesus berkata, kamu harus fobio sama dia. Kamu harus takut kepada dia. Mengapa demikian? Alasannya apa? Mazmur 33 ayat 8-9 berkata demikian.
Ini arti dari takut akan Allah. Artinya ini, Bapak Ibu Saudara, catat ya Bapak Ibu kalau mau tahu apa arti takut akan Allah. Di Mazmur 33 ayat 8 sampai 9. Firman Tuhan berkata begini, biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Kenapa? Apa sebabnya? Ayat 9 menjawab, Dia berfirman, Dia berkata-kata, Dia menyampaikan firman-Nya, maka semuanya jadi. Dia beri perintah, maka semuanya ada. Ini yang membuat kita harus menjadi orang yang takut akan Allah. Dengan kata lain, setiap firman yang kita baca, yang kita dengar, yang kita terima, yang kita renungkan. Kalau firman itu bicara tentang penghukuman, kalau firman itu bicara tentang hal yang perlu kita tinggalkan, kalau firman itu bicara tentang hal yang harus kita lakukan, kalau memang kita percaya firman ini adalah perkataan Allah, maka kita nggak boleh sepelekan firman. Kita harus takut, kalau aku terus berbuat dosa, upah dosa maut. Kalau aku terus melakukan pelanggaran dan gak pernah bertobat, terus melakukan pelanggaran, maka ujungnya aku pasti maut, gak mungkin selamat. Kalau aku terus berbuat apa yang tidak benar, bakalnya aku akan ke arah yang tidak benar, dan itu artinya apa? Aku binasa. Perkataan firman Tuhan itu harus kita tahu. Kalau dia ngomong, jadi loh. Kalau dia kasih perintah, bisa ada. Karena itu selama 4 minggu ini Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar tentang bagaimana seharusnya kita menerapkan takut akan Allah dalam keseharian kita. Saya berharap kita belajar mulai minggu ini. Bagaimana sih menerapkan takut akan Allah di dalam keseharian kita. Mari kita akan lihat di minggu ini. Saya mau kasih judul untuk firman Tuhan ini adalah satu arah. Ya, judulnya satu arah Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan baca dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 36 sampai 37. Yuk kita mau sama-sama perhatikan ayat itu. Firman Tuhan berkata demikian. Dan ketika ia melihat Yesus lewat. Kita coba bayangin ya waktu kita baca, coba kita mendramatisir. Ketika Yesus lewat. Yohanes melihat Yesus lewat. Kata ia itu menunjuk kepada Yohanes Pembaptis. Jadi ketika Yohanes Pembaptis melihat Yesus lewat, Yohanes Pembaptis berkata, lihatlah anak domba Allah. Dia ngomong kepada siapa? Dia bicara kepada siapa? Ayat 37 berkata, kedua murid itu berarti dia sedang bicara kepada kedua muridnya. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu. Jelas, kedua murid ini sangat jelas sekali mendengar apa yang Yohanes Pembaptis katakan. Lihat anak domba Allah. Ketika lewat, Yohanes berkata, lihat itu anak domba Allah. Ketika kedua murid itu mendengar apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, ayat berikutnya, kalimat berikutnya berkata, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Bisa ya mulai dibayangkan Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi pada waktu itu? Kedua murid Yohanes mengikut Yesus ketika Yohanes Pembaptis berkata, lihat itu anak domba Allah. Jadi ketika Yesus lewat, kedua murid Yohanes ini ngikuti Yesus. Berarti mereka ada dalam satu arah dengan Yesus. Mereka sudah tidak lagi ada dalam arah yang sama dengan Yohanes Pembaptis. Tapi mereka berbalik mengikut Yesus. Pertanyaan saya, apakah Yohanes Pembaptis itu seorang yang biasa atau Bapak Ibu? Enggak loh. Yohanes Pembaptis bukan seorang yang biasa-biasa. Bukan seorang yang rata-rata. Tapi waktu saya baca tentang hidupnya Yohanes Pembaptis, dia itu seorang yang punya pengaruh. Dia seorang yang disegani.
Orang-orang naruh respect sama dia. Kalau Yohanes Pembaptis ada di mana dia berada, orang-orang selalu datang mau dengar apa yang diucapkan Yohanes Pembaptis. Tapi bukan cuma itu, bukan cuma dia seorang yang punya pengaruh, bukan juga dia seorang yang disegani, tapi dia juga seorang yang beraninya minta ampun. Ingat satu contoh ketika dia pernah menegur seorang Raja Herodes. Oh, dia tegur itu raja. Wah, ini berani banget saudara ya. Oh, dia tegur raja itu. Kenapa? Karena raja ini menikah dengan saudaranya sendiri. Ditegur. Oh, itu kamu gak benar itu. Wah, ini berani ini. Jadi kita lihat Bapak Ibu Saudara bahwa Yohanes Pembaptis itu orang yang berpengaruh, orang yang disegani, orang yang pemberani. Jadi artinya apa? Sebenarnya kedua murid Yohanes ini kalau toh tetap bersama dengan Yohanes, mereka tetap merasa, wah ini guruku hebat. Ya kan? Ini guruku luar biasa ini. Aku nggak salah ini berguru sama Yohanes Pembaptis. Aku nggak salah kalau aku jadi muridnya Yohanes Pembaptis. Hebat. Tapi lihat Bapak Ibu Saudara, ketika Yohanes Pembaptis melihat Yesus lewat, Yohanes Pembaptis walaupun dirinya itu disegani oleh banyak orang. Dia tahu dirinya ini punya pengaruh, dia tahu dirinya berani negur raja. Tapi ketika Yesus lewat, dia nggak tunda-tunda loh. Dia nggak sembunyikan pengakuannya kepada para murid. Dia nggak kemudian berkata, nanti sih Yesus biar lewat agak jauh dikit, agak jauh. Baru aku ngomong, itu loh anak domba Allah. Itu loh anak domba Allah. Enggak. Dia nggak lakukan itu Bapak Ibu Saudara. Tapi dia dengan suara yang lantang berkata, lihat itu anak domba Allah. Yohanes Pembaptis nggak menunda untuk mengakui siapa Yesus di depan orang banyak, di depan kedua muridnya. Sebagai anak domba Allah, sekalipun ada konsekuensinya ketika dia bicara itu. Bisa saja pengaruhnya mulai pudar. Bisa saja orang-orang banyak ketika mendengar itu mulai berbalik arah ikut Yesus semua. Dan dia mungkin hanya cuma punya sedikit pengikut. Mungkin nggak terjadi seperti itu Bapak Ibu Saudara? Sangat mungkin. Seandainya kalau itu terjadi, bisa saya lakukan juga. Mungkin saya akan berkata kepada Bapak Ibu Saudara, kalau ada seorang hamba Tuhan yang lebih hebat daripada saya, maka saya akan berkata, lihat itu, dia hamba Tuhan yang lebih diurapi daripada saya. Saya mau tanya, konsekuensinya ada enggak buat saya? Bapak Ibu akan tinggalkan saya enggak kira-kira? Halo? Bapak Ibu akan memilih ikut mereka enggak? Ikut dia yang saya katakan, lihat itu hamba Tuhan yang lebih diurapi. Lihat itu hamba Tuhan yang punya kuasa yang hebat. Saya yakin Bapak Ibu Saudara, akan banyak orang yang mulai ikut mereka. Saya akan cuma dapat, ya Pak Budi mungkin sama Mbak Ning doang. Termasuk Septian dan John. Tapi nggak tahu yang lain apakah ikut atau tidak. Yohanes Pembaptis itu punya konsekuensi loh ketika ngomong lihat itu anak domba Allah. Dia nggak ngomong pelan-pelan, dia ngomong dengan suara yang keras. Dia punya konsekuensi, dia bisa tidak populer lagi. Dia bisa ditinggalkan oleh para muridnya. Dan benar, kedua muridnya tinggalkan Yohanes Pembaptis, ikut Yesus. Itu artinya apa? Mereka ini punya respon saat mereka mendengar dan melihat siapa Yesus. Dan Yesus yang mereka lihat itu disebut oleh Yohanes Pembaptis sebagai anak domba Allah. Mereka enggak ragu ikut Yesus. Mereka enggak ragu untuk berjalan di belakangnya Yesus. Saat itu loh Bapak Ibu Saudara baru pertama kali melihat dan mendengar. Baru pertama kali melihat dan mendengar siapa Yesus. Mereka langsung ikut Yesus. Bagaimana dengan kita? Yang sudah sekian lama ini jadi orang Kristen. Oh, yang sudah sekian lama KTP-nya Kristen, lahir sebagai orang Kristen. Bagaimana dengan kita? Apakah kita benar-benar mengikuti Dia? Apakah saya mengikut Dia? Apakah Bapak Ibu Saudara juga satu arah dengan Dia? Apakah kita semua yang sudah lama kenal firman, tahu tentang siapa Yesus, apakah kita satu arah dengan Dia? Atau kita menjadi arah yang berbeda? Selalu berseberangan dengan Yesus.
Selalu berseberangan dengan Yesus, selalu papasan dengan Yesus, gak pernah ketemu dengan Yesus. Atau kita terus bisa ketemu dengan Dia karena satu arah dengan Dia. Tujuan firman ini adalah supaya semua kita, ayo melangkah ke arahnya Yesus. Di mana Yesus ada, kita mau melangkah. Melangkah itu artinya apa? Bergerak, berjalan. Arah, apa arti arah? Arah itu sasaran. Arah itu target. Arah itu bicara tentang orientasi. Apa orientasi kita sebagai orang Kristen? Apa target sasaran kita sebagai orang Kristen itu apa? Mau kaya, kalau mau kaya jangan jadi orang Kristen Bapak Ibu Saudara. Kalau mau cari popularitas jangan jadi orang Kristen. Saya kemarin dapat dari siapa ya? Dari teman saya di Semarang. Ada seorang pesulap Bapak Ibu Saudara di Amerika Serikat, namanya saya lupa. Pesulap itu diundang di sebuah kolam renang yang di sana ada banyak orang yang sedang berenang di dalam kolam itu. Dan di seberang kolam renang itu ada beberapa mata uang dolar, mungkin berapa ribu dolar saya nggak tahu. Ditantang, kamu bisa nggak ngambil dolar tapi nggak basah, tapi harus nyebrang kolam. Tapi gak boleh basah, gak boleh muter loh Bapak Ibu. Nek muter gampang, Brian ya iso nek muter. Ya kan? Gak boleh muter, tapi harus lewat kolam. Wah, ditantang begini, orang itu ndak kalah nyali. Karena dia pesulap, dia melangkahkan kakinya. Bisa berjalan dalam air saudara. Bisa loh berjalan di atas air seperti Tuhan Yesus. Apakah dia orang Kristen? Saya nggak tahu. Tapi artinya kalau mau jadi orang yang populer, nggak perlu jadi orang Kristen. Anda belajar ilmu, bisa jadi orang yang populer. Anda belajar semua yang hebat-hebat, Anda bisa jadi orang yang terkenal. Tapi apa orientasi kita jadi orang Kristen? Apa orientasi kita? Apa sasaran kita? Apa target kita mengikut Yesus? Ketemu dengan Yesus. Betul enggak Bapak Ibu Saudara? Loh, siapa di sini yang enggak mau ketemu sama Tuhan Yesus? Ada yang angkat tangan? Tapi siapa di sini yang mau ketemu dengan Tuhan Yesus? Ya, itu target kita, itu sasaran kita, itu orientasi kita ketemu dengan Tuhan Yesus. Makanya kita harus melangkah ke arahnya Yesus supaya ketemu dengan Dia. Jangan langkahnya selalu ada di seberang. Enggak pernah bisa ketemu. Papasan terus tadi saya bilang. Nah, untuk bertemu dengan Yesus, maka kita pun harus berbalik arah. Ya, kepada Yesus sebagai anak domba Allah. Kita ini selalu harus berbalik arah. Selalu arah kita berseberangan, ayo balik arah lagi untuk satu arah dengan Yesus. Nggak bisa dipungkiri Bapak Ibu Saudara, kita ini masih bisa gagal kok. Ya, kita masih bisa terkadang pakai kemauan kita sendiri. Artinya kita berseberangan arahnya dengan Tuhan Yesus. Tapi kalau kita mau punya orientasi, aku akan ketemu dengan Yesus nanti. Ayo balikkan arah saudara untuk ketemu dengan Yesus. Mengikut Yesus. Yohanes Pembaptis tadi itu orang yang hebat loh. Dia orang yang baik. Dia orang yang memang punya pengaruh yang luar biasa. Tapi bagi kedua murid ini enggak cukup hanya mengikut Yohanes. Dia atau mereka ini berkata kami mau ikut Yesus sebagai anak domba Allah. Sama Bapak Ibu Saudara. Sebagai orang Kristen seringkali kita bangga jadi pengikutnya seorang hamba Tuhan. Kalau ditanya, kamu jemaatnya siapa? Oh, jemaatnya Pak PM. Tahu ya PM ya? Tahu enggak PM siapa Bapak Ibu Saudara? Bukan polisi militer. Itu loh yang gerejanya, wah anak muda semua gitu ya. Yang KKR-nya itu dia selalu nyinggung soal neraka dan itu mentobatkan banyak orang muda. Kalau ditanya, kamu jemaatnya siapa? Gembalamu siapa? Pak PM atau Pak EA atau Pak TS?
Kalau ada yang berkata begini, kamu jemaatnya siapa? Pak Franky Wijaya, sopo kuwi Pak Franky Wijaya? Kok orang terkenal? Enggak apa-apa. Memang saya bukan orang yang ingin Bapak Ibu ikuti. Tapi saya ingin Bapak Ibu ikut Yesus. Lihat ini kedua murid itu. Mereka, enggak kurang pengajaran kok dari Yohanes. Betul enggak? Yohanes mengajarkan apa yang benar kok. Apalagi ngomong soal pertobatan, Yohanes itu benar. Tapi enggak cukup loh bagi kedua murid ini untuk selalu ikut Yohanes. Kenapa? Karena Yohanes Pembaptis berkata, lihat itu anak domba Allah. Nanti saya akan kasih tahu apa frasa anak domba Allah itu artinya apa. Kenapa Yohanes enggak berkata, lihat itu Yesus. Loh kok enggak ngomong gitu. Tapi ngomongnya lihat itu anak domba Allah. Para murid ini, dua murid ini, mereka merasa tidak cukup hanya ikut Yohanes. Mereka ingin belajar lebih lagi dari Yesus sebagai anak domba Allah. Saya berharap Bapak Ibu, jangan bangga Anda menjadi seorang jemaat yang dipimpin oleh seorang hamba Tuhan. Bolehlah Anda hormati hamba Tuhan itu. Anda bangga digembalakan boleh. Tapi jangan lupa Bapak Ibu Saudara, yang membawa Anda selamat itu Yesus. Kelak kita akan semua ketemu dengan Yesus. Mungkin Anda bisa nggak ketemu dengan pendetamu. Karena banyak pendeta yang masuk neraka. Anda yang masuk surga. Bisa nggak ketemu? Yo bisa. Lah pendetanya ngawur. Tapi Anda sungguh-sungguh bisa. Tapi Yesus nggak pernah ada di neraka. Yesus selalu ada di surga. Dia ada di tempat di mana dia ada. Lihat, kedua murid ini, ya, mereka mengikut Yesus. Mengikut Yesus secara pribadi. Dan kata daripada anak atau daripada mengikut, ya, mengikut itu artinya ini. Dalam bahasa Yunani ditulis akoloteo. Akoloteo itu punya arti begini. Berada dengan cara yang sama dengan yang diikuti. Jadi ketika kedua murid ini berbalik arah, satu arah dengan Yesus, maka ketika mereka melangkahkan kaki untuk berjalan ke arahnya Yesus, itu disebut aloteo, berada dengan cara yang sama. Berada dengan cara yang sama. Coba cek, cara kita selama ini sama enggak waktu menyelesaikan masalah? Cara kita selama ini sama enggak waktu kita kena masalah? Selama ini cara kita sama enggak dengan Tuhan Yesus waktu kita sedang dalam tekanan yang berat, pergumulan yang berat? Apakah cara kita sama dengan Yesus? Ini yang harus kita belajar. Ini yang harus saya tadi berkata berbalik arah, satu arah dengan dia kembali. Bukankah seringkali kalau kita dalam tekanan, dalam pergumulan, dalam kondisi yang begitu berat, seringkali yang terjadi adalah kita lebih banyak untuk melakukan keputusan-keputusan sendiri. Yang akhirnya bisa membuat kita menyesal. Tapi jarang di antara kita yang ketika sedang dalam pergumulan, tekanan, kita coba belajar dari Alkitab dan kita coba temukan apa sih yang harus aku lakukan waktu aku sedang dalam tekanan. Waktu aku sedang dalam pergumulan, apa yang Alkitab ingin aku lakukan? Sangat jarang. Tapi akoloteo ini punya arti berada dengan cara yang sama. Apa cara yang sama yang Yesus lakukan? Dia berdoa, bergumul dalam doa. Dia serahkan semua kepada Bapa. Dia enggak mau balas. Dia bisa balas, dia bisa kirim satu pasukan malaikat, dia bisa. Dia bisa minta kepada Bapa. Aku minta Bapa kirim satu pasukan malaikat. Dia bisa lakukan itu. Tapi dia enggak mau lakukan itu. Dia memberkati, dia berdoa, dia serahkan semua kepada Bapa. Itu cara yang sama yang harusnya kita lakukan juga. Mengapa? Ini Bapak Ibu Saudara.
Frasa anak domba Allah dalam bahasa Latin itu ditulis dengan kata Agnus Dei. Agnus Dei ini yaitu anak domba Allah, dalam bahasa Latinnya itu Agnus Dei ini menunjuk bahwa Yesus adalah korban yang sempurna untuk menebus dosa. Yesus itu korban yang sempurna untuk menebus dosa. Sempurna dalam arti kata dia tidak berdosa. Tapi dia mau pikul salib sampai mati di atas kayu salib. Itu frasa, lihatlah anak domba Allah, Agnus Dei. Dia korban yang sempurna. Dia enggak berdosa, tapi dia mau pikul salib sampai mati di atas kayu salib. Sekarang kalau kita coba gabungkan antara Agnus Dei ini dengan kata akoloteo tadi, maksudnya apa? Saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu Saudara. Salib itu adalah hukuman mati bagi seorang penjahat. Yang namanya hukuman mati, bakalnya pasti akan mati. Betul enggak? Divonis hukuman mati digantung. Lalu ada pelaksanaan hukuman gantung. Yang digantung mati enggak bakalnya? Mati, karena dia dihukum mati. Sama, salib itu hukuman mati bagi seorang penjahat pada zaman Romawi. Itu artinya Yesus pasti mati karena dia disalib. Ya kan? Yesus pasti mati. Nah, sekarang apa sih hubungannya kita berjalan satu arah dengan Yesus yang adalah dia itu anak domba Allah, Agnus Dei itu. Ini Bapak Ibu Saudara. Ketika kita melangkah ke arahnya Yesus, maka yang perlu kita sadari adalah harus ada yang mati atau yang pisah dari kita. Ini konsekuensinya Bapak Ibu Saudara. Gak bisa Bapak Ibu berkata aku mau ikut Yesus sebagai anak domba Allah, tapi Bapak Ibu masih bawa hal-hal yang belum mati. Artinya Anda masih bawa hal-hal yang duniawi. Ikut Yesus tapi masih duniawi. Ikut Yesus tapi masih belum mau pisah dari hal duniawi. Ikut Yesus tapi masih hidupnya dalam dosa terus. Gak bisa. Anda tidak mengerti apa frasa anak domba Allah berarti. Tapi kalau kita mau mengerti apa arti Agnus Dei itu, berarti aku ketika mau ikut Yesus harus ada yang mati dari hidupku. Harus ada yang mati dari hidupku. Makanya Bapak Ibu Saudara, Yesus pernah berkata dari Injil Matius 10 ayat 38, Matius 16 ayat 24, Markus 8 ayat 34, Lukas 9 ayat 23, Lukas 14 ayat 27. Yesus pernah berkata begini, siapa yang mau ikut aku dia harus pikul salibnya. Dan kata memikul salibnya dibandingkan dengan kata menyangkal dirinya, lebih banyak mana Bapak Ibu Saudara? Saya mau tanya, lebih banyak mana? Kalau Bapak Ibu baca 5 ayat ini, temukan lebih banyak mana? Memikul salibnya atau menyangkal dirinya? Atau sama banyaknya? Nanti Bapak Ibu akan temukan, ternyata lebih banyak kata memikul salibnya. Memikul salibnya itu lebih banyak. Yesus tekankan pikul salib. Salib itu hukuman mati. Salib itu berarti bicara tentang kematian. Itu artinya setiap hari kita harus ada yang mati dalam diri kita. Ada yang harus kita pisahkan dalam diri kita. Ayo coba, kita masih banyak ini loh Bapak Ibu. Di dalam diri kita ini masih banyak yang harus kita matikan, yang harus kita matikan, yang harus kita matikan. Memikul salib lebih ditekankan daripada menyangkal diri. Bukan berarti menyangkal diri itu gak penting. Banyak dari kita, kalau waktu kita mau niat menguruskan badan kita, membuat badan kita kembali seperti zaman waktu kita masih gadis atau jaka. Yang terjadi apa Bapak Ibu Saudara? Anda menyangkal dirimu untuk makan apa?
Kalau mau diet itu loh, kalau mau diet. Anda bisa menyangkal diri untuk tidak makan gorengan, betul enggak? Untuk tidak makan yang berlemak-lemak. Demi apa? Demi badan saudara tetap langsing. Anda bisa menyangkal diri. Anda bisa menyangkal diri untuk tidak makan, Anda bisa menyangkal diri untuk tidak minum makanan dan minuman tertentu, Anda bisa menyangkal diri untuk tidak mengikuti adat istiadat dan tradisi tertentu, Anda juga bisa menyangkal diri untuk tidak ikut gaya hidup tertentu. Kita semua bisa melakukan itu, kita dengan mudah bisa menyangkal diri, tapi untuk memikul salib belum tentu kita bisa. Karena itu, dalam Kolose 3 ayat 5 berkata begini. Sama-sama kita baca. Kolose 3 ayat 5. Karena itu apa? Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yaitu apa? Yang sama dengan penyembahan berhala. Nanti diperhatikan ya, dalam bahasa Inggris ini pakai tenses apa. Bukan past. Tapi selalu present. Matikan dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Artinya apa? Salibkan dirimu dari semua yang duniawi. Percabulan. Game-game sekarang ini, waduh ngeri Bapak Ibu Saudara, game-game anak-anak sekarang ini ngeri. Kalau Bapak Ibu, para oma, para opa, para kakek, para nenek nggak ngawasi game anak-anak Bapak Ibu, cucu-cucu Bapak Ibu, jangan-jangan di dalamnya sudah ada instalan game-game yang ngeri-ngeri. Mulai disusupi. Bahkan Bapak Ibu sudah di Amerika Serikat, di sebuah toko swalayan atau toko pakaian. Propaganda LGBT itu sudah sampai di dalam pakaian anak-anak kecil. Propaganda LGBT. Dengan tanda pelangi, dengan gambar pria semua, dengan anak kecil, dengan kata-kata yang membuat mereka bangga sebagai seorang LGBT, itu propagandanya sudah sedemikian rupa di Amerika Serikat. Lihat, matikan dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Percabulan, kenasisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Matikan, salibkan, salibkan. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita mematikan segala sesuatu yang duniawi? Gampang Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu baca dari Kejadian 39 ayat 7 sampai 12. Yusuf memberikan contoh yang kita harus selalu ingat. Gimana caranya mematikan hal yang duniawi? Sama-sama kita baca. Jangan diberi perhatian. Lah kalau sudah diberi perhatian, ya sudah. Berarti Anda memelihara segala yang duniawi. Coba saja tanaman saudara nggak usah disiram, nggak usah dikasih perhatian. Dalam waktu dekat pasti mati tanaman itu. Kucing Anda, binatang apapun peliharaan Anda, coba nggak usah kasih perhatian. Stres, mati dia. Tapi coba kalau binatang kita kasih perhatian. Selalu tiap hari kita datangi, kalau itu perkutut kita ginikan. Kalau itu anjing kita panggil namanya. Kalau itu kucing kita kasih dia mainan-mainan yang lucu. Kalau itu makhluk hidup kita kasih perhatian, dia akan senang. Umurnya bisa lebih panjang. Kalau kita mau matikan yang duniawi dalam diri kita, jangan kasih perhatian. Yuk kita coba baca salah satu ayat. Kejadian 39. Coba saya mau tunjukkan kepada saudara. Ayat yang ke-10. Kejadian 39 ayat yang ke-10. Kejadian 39 ayat yang ke-10. Yuk kita mau baca, kita mau perhatikan. Sudah ketemu Bapak Ibu? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, kalimat berikutnya apa?
Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu, nah sudah cukup. Yusuf tidak mendengarkan bujukan daripada istri Potifera ini. Hari demi hari terus dibujuk. Tapi Yusuf tidak memberi perhatian. Yusuf fokus bekerja, dan bekerja. Ayo Bapak Ibu, saya mau ajak kita semua. Arahkan perhatian kita ya kepada pengorbanan salib Yesus bersama dengan Roh Kudus. Kalau Tuhan bilang matikan dalam dirimu, artinya ini tanggung jawab kita. Ya, aku mau matikan. Aku mau tidak beri perhatian kepada percabulan. Aku gak mau kasih perhatian kepada nafsu serakah. Aku tidak mau kasih perhatian kepada nafsu jahat. Aku gak mau kasih perhatian kepada hal-hal yang duniawi. Aku mau kasih perhatian kepada salib Kristus. Pagi ini kita diberi kesempatan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Saya ingin kita memejamkan mata kita semua. Saya akan nyanyikan lagu ini. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amin. Mari pejamkan mata saudara. Apa yang menjadi orientasi kita sebagai orang Kristen? Apa yang menjadi sasaran kita ketika kita percaya kepada Yesus? Biar semua kita punya orientasi yang sama, yaitu bertemu dengan Yesus. Dia Allah yang kudus. Dia Allah yang suci. Kalau kita ingin ketemu dengan Dia, biar kita menguduskan diri kita. Biar kita memikul salib kita setiap hari. Biar setiap hari kita mematikan yang duniawi dalam diri kita. Biar kita berkata, Tuhan, aku mau matikan. Aku mau matikan. Aku mau matikan. Jangan beri perhatian Bapak Ibu Saudara. Jangan beri perhatian kepada yang duniawi. Tapi arahkan perhatianmu kepada Yesus. Ya Tuhan. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Biar kekudusan-Mu mengalir di tempat ini Tuhan. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, 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 holy. Yes, you are holy. Are you Lord God Almighty? Worthy, worthy is the Lamb. You are worthy, worthy is the Lamb. You are holy, holy. Yes. Are you Lord God Almighty?
bisa berdiri bersama-sama. Mari katakan haleluya. 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 For the Lord God Almighty reigns. Haleluya. Haleluya. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God. Are you, Lord God Almighty? Worthy, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, you are holy, holy. Are you, Lord God? Amen, amen. Yes, Tuhan. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. You are holy, holy. Yes, you are holy, holy, holy. You are holy, Lord, holy, holy, holy. Oh, you are holy, 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 holy. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Matikan dalam dirimu percabulan, matikan dalam dirimu kenajisan. Matikan dalam dirimu hawa nafsu, matikan dalam dirimu nafsu jahat dan juga keserakahan. Pikul salibmu setiap hari. Terus matikan dalam dirimu yang duniawi. Karena kelak kita akan ketemu dengan Yesus. Dia Allah yang kudus. Anak domba Allah. Haleluya. Mintalah ampun kepada Tuhan lebih dulu. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Katakan, Tuhan, ampuni aku. Ampuni hidupku, Tuhan. Ampuni dosa-dosaku, pelanggaranku. Ampuni kenajisanku, Tuhan. Biar aku kudus seperti Engkau kudus. Terima kasih, Tuhan. Mari kita mau angkat tubuh Kristus di tangan kanan kita. Lebih tinggi dari kepala kita. Ini tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan buat kita. Ini tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan buat kita. Dia korbankan hidupnya buat kita. Dia anak domba Allah
korban yang sempurna untuk menebus dosa kita. Dia tidak berdosa, tapi dia mau mati di atas kayu salib sebagai orang berdosa. Dia tebus dosa kita, agar kita juga memikul salib kita setiap hari. Dengarkan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan amin dan kita mau pecah-pecahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan kita makan dengan iman. Mari kita mau angkat cawan darah Kristus. Terima kasih buat darah-Mu Tuhan. Terima kasih buat darah-Mu. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dengarkan firman Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus Tuhan kita. Amin. Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mau angkat tangan kita. Nyanyikan lagu ini. Haleluya. Hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. Hallelujah, hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God. Are you, Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God. Are you, Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the, you are holy. You are holy, yes Lord. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari semua bersyukur kepada Tuhan. Semua berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ya, kami semua takut akan Engkau Tuhan, sebab Engkau berfirman maka semuanya jadi. Engkau memberi perintah dan semuanya ada. Ya, kami berjalan dalam arah yang sama dengan anak domba Allah. Kami mau pikul salib kami setiap hari, mematikan dalam diri kami segala sesuatu yang duniawi. Tanamkan firman-Mu dalam hati setiap umat-Mu, biar mereka ingat selalu, setiap hari mereka ingat akan firman ini. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu kita mau angkat persembahan kita dan persepuluhan kita yang akan kita kembalikan kepada Tuhan. Kami bawa kepada Tuhan persembahan kami. Kami bawa kepada Tuhan persepuluhan kami. Kami percaya dan kami yakin sepanjang bulan ini Engkau memelihara kami. Engkau mencukupkan kebutuhan kami. Kami tidak akan kekurangan. Kami tidak akan meminta-minta. Tapi ada dalam berkat Tuhan selalu. Ada dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan persepuluhan ini dan kami berikan persembahan ini dengan penuh sukacita. Dengan tanpa paksaan. Engkau berkati juga pengurus gereja kami yang akan mengelola keuangan ini. Agar semuanya dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang sudah berdoa bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan pengumuman. Yang pertama, selamat datang saya ucapkan kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara boleh terus hadir kalau Bapak Ibu merasa gereja ini membawa berkat bagi kehidupan rohani Bapak Ibu Saudara. Maka pintu gereja ini selalu terbuka untuk Bapak Ibu Saudara boleh bersama-sama dengan kami beribadah kepada Tuhan. Berikutnya jam 10 nanti akan ada ibadah akikah. Jadi anak-anak Bapak Ibu tolong diingatkan agar mereka tetap hadir dalam ibadah setelah ibadah ini selesai ya. Ya, kita akan kembali bertemu dalam ibadah Aya, ibadah PA. Aya itu singkatannya apa yang Alkitab katakan. Kita akan ketemu besok Jumat tanggal 9 Juni jam 6:30 malam. Ini terbuka untuk umum. Jadi saya berharap Bapak Ibu boleh hadir dan boleh bersama-sama kita belajar dari surat 1 Petrus pasal yang kedua ya. Kemudian berikutnya, setelah ini jam 9:30 akan ada pengobatan gratis bagi yang ingin cek darah, ya harusnya sudah berpuasa ya. Tapi karena tadi kita sudah masuk dalam perjamuan kudus, nggak apa-apa. Semoga semuanya baik-baik saja Bapak Ibu ya, normal-normal aja semuanya. Nggak ada yang sakit terlalu parah ya. Oke, nah bagi Bapak Ibu Saudara yang belum dibaptis dan ingin dibaptis, gereja kita membuka pendaftaran baptisan air dengan cara diselam. Jadi silakan nanti bisa menghubungi Pak Budi untuk mendaftarkan diri Bapak Ibu Saudara ya. Nah, setelah ibadah ini dimohon semua anggota paduan suara pria wanita dapat tinggal sebentar di gereja. Akan lebih baik lagi supaya Bapak Ibu tidak keluar langsung, tetap tinggal duduk di tempat Bapak Ibu duduk. Supaya bisa menyingkat waktu ya. Jadi paduan suara harap tinggal sebentar. Hari Minggu
tanggal 11 Juni berarti minggu depan ya, betul ya. Jam 5 sore di tempat ini ada ibadah khusus wanita. Jadi para wanita-wanita tolong catat tanggalnya, jamnya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara minggu pagi ada ibadah umum, minggu sorenya jam 5 ada ibadah khusus wanita. Jadi tolong dicatat ya para wanita untuk bisa hadir minggu depan jam 5 sore. Ya, Spot Time Youth kembali diadakan, ini dimajukan jadwalnya karena hari Sabtu besok ada sesuatu yang kita akan selesaikan dalam ruangan gereja ini sehingga tidak bisa dipakai untuk ibadah, tapi youth tetap ada kegiatan bertemu, berkumpul untuk Spot Time bersama ya, jadi dimajukan jadwalnya. Jam 4 sore kumpul di tempat ini, semua youth. Ya, jangan lupa tetap terapkan protokol dengan memakai masker, mencuci tangan. Itu saja dari kami. Dan mari kita akan berdiri bersama-sama, kita akan terima berkat daripada Tuhan. Kami berterima kasih kepada Engkau Tuhan untuk ibadah ini. Dan sebelum kami pulang, kami terus berdoa buat bangsa dan negara kami untuk tahun politik 2024. Kiranya Engkau akan memberkati perjalanan politik 2024 nanti, sehingga proses pemilu dan pilkada boleh berjalan dengan aman, tenang, dan memberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia kebebasan untuk memilih dengan hati nurani mereka. Kami percaya Engkau sudah menetapkan pemimpin buat bangsa ini, bagi provinsi dan juga bagi Kabupaten Jepara. Kami juga berdoa untuk setiap usaha pekerjaan daripada umat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati senantiasa untuk rumah tangga mereka, anak-anak mereka Tuhan berkati. Untuk apapun yang dilakukan oleh setiap kami di Kabupaten Jepara ini, biar kami tetap ada dalam berkat Tuhan juga. Terima kasih Tuhan. Nah sekarang Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa kita yang ada di sorga. Kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus akan memberkati dan menyertai kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepada engkau damai sejahtera. Terima berkatnya dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nyanyikan pujian ini sebelum kita pulang. How great is our God? Sing with me, how great is our God?